علم التفسير والحديث والفقه والصرف والنحو والبيان وغير ذلك من العلوم. فلما انقضى المجلس سار المريد إلى السوق يروح نفسه، ولما دخل السوق وجد دكانا ملآنا خلقا والناس يزدحمون عليه، فدخل الدكان فرأى العالم الذي وجده يدرس في المدرسة فتعجب وبقي إلى أن ذهب الناس، وقال له العالم: أنت غريب منقطع؟ فقال: نعم. فقال له: اذهب معي إلى البيت. ثم قال له: ما لك تتعجب؟ فقال: ألست العالم الذي رأيتك في المسجد تدرس؟ قال: بلى، هذاك ديني وهذا يقيني. قال الحبيب محمد: معنى قوله يقيني أي يقوي يقيني بربي ويقوي من طلب شيء من الناس، والبيت هو سبب لا يخرج العبد من حد التوكل والزهد. اللهم أخرج من قلوبنا جميع الأكوان واملأها بنور المحبة والعرفان، ووفقنا لطاعتك وطاعة سيدي ولد عدنان، واهدنا إلى أحسن طريق لنحشر مع أحسن فريق، لنحشر مع أحسن فريق، وأعنا إذا استقمنا وأقمنا إذا اعوججنا، ولا تفقدنا حيث أمرتنا ولا تجدنا حيث نهيتنا، واحفظنا من سوء المصرع وضيق المضجع، واجعل العمر زيادة لنا في الخير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. Allah memberikan rahasianya, wilayahnya kepada makhluknya. Karena itu jangan satu pun di antara manusia yang kamu lihat dan kamu saksikan kamu berprasangka jelek atau menghinakannya. Berapa banyak orang yang kehidupannya berdagang tetapi juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena sebab dalam perdagangannya dia jujur, baik selaku penjual atau pembeli, dia tidak berbohong, dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah merugikan orang, malah banyak berikan manfaat. Jual beli tidak dilarang dalam Islam, karena itu bisa bernilaikan ibadah asal dengan niat yang baik dan tidak terkuasai hatinya oleh dunia. Diceritakan ada seseorang mencari seorang guru besar yang menguasai seluruh ilmu, baik itu ilmu alat maupun ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bayan. Alhasil semua ilmu yang sekiranya dia menguasai. Setiap ditunjukkan satu orang, ini orang alim, dilihat kurang mantap. Terus begitu, akhirnya ditunjukkan ini adalah orang alim di satu negeri yang memang betul-betul luar biasa. Masuk dia ada di majelisnya, ada di masjid. Dilihat keterangannya luar biasa, cocok dia. Wah, ini yang aku cari-cari selama bertahun-tahun. Pembahasannya sangat tinggi. Akhirnya dia perlu refreshing. Setelah selesai majelis, udah anak tak jalan-jalan ke pasar aja dulu. Esok hari dia masuk pasar. Mau belanja itu, mau belanja ini, dilihat ada satu toko yang ramai ada di situ. Banyak berjubel orang yang beli ada di situ. Enggak taunya si alim ini jualan. Si alim tadi itu, Ustadz Kabir tadi itu yang jualan ada di pasar. Kok ada di pasar ini orang? Sampai dilihat. Anak duduk dah, anak tunggu sampai selesai. Anak kepingin tahu apa yang rahasia apa kok di orang ini peduli benar sama bekerja. Padahal mungkin nggak bekerja pun dia sudah tercukupi, terpenuhi keperluannya dan kebutuhannya. Sampai selesai, mau ditutup dilihat, kamu rupanya orang gharib, orang luar kota, kok baru kelihatan
Kemudian kok lama ada di sini? Kenapa? Nggak ada family, nggak ada keluarga ada di sini. Iya benar, aku nggak ada keluarga, nggak ada family, aku dari luar kota jauh. Udah ayo ke rumah kata dia. Bawa ke rumahnya. Dia hidupnya sederhana begitu. Masuk ke rumahnya, dia semakin termengong ini orang. Semakin kagum begitu. Bilang, kenapa kamu termengong? Lah iya. Kan kamu yang mengajar di masjid kemarin. Iya. Itu pengajian kamu. Iya. Terus kok ada di pasar nanti? Kenapa? Oh, jadi menurut Anda ini orang yang alim yang mengajar itu tidak boleh bekerja. Bilang, dzaka dini. Urusan ibadahku ada di masjid. Urusan ngajarku ada di majelis. Wahada ya gini. Urusan pekerjaan ini memperkuat imanku. Kenapa? Karena aku menjadi percaya bahwa rizkiku diberi oleh Tuhanku dan aku tidak pernah mengharapkan sedikit pun pemberian dan pertolongan daripada manusia. Aku menjaga diriku jangan sampai minta kepada manusia. Aku hanya mengharapkan cukup dipenuhi dan diberikan oleh Tuhanku. Dan lewat pekerjaan ini menjadi kuat dan mantap hatiku. Aku menjadi orang yang tidak perlu menggadang, menunggu daripada pemberian dan bantuan daripada manusia. Tuh lihat, bagaimana seseorang bekerja itu tidak menjadi sebab dia tadi itu kurang yakin kepada Tuhannya atau kurang iman sama Tuhannya. Malah itu bisa memperkuat iman. Malah dari hasil pekerjaan tadi itu menjadi tambahan dia meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa sedekah, akhirnya bisa membantu fuqara wal masakin. Yang penting jangan sampai terkuasai hatinya oleh dunia. Kapan manusia terkuasai hatinya oleh dunia? Merasa rugi kalau dia ibadah kepada Allah, merasa rugi kalau dia sedekah. Ketika manusia tadi itu sudah merasa hartanya berkurang daripada sedekah, berarti sudah terkuasai hatinya oleh dunia. Ketika dia tadi itu mendapatkan peluang ibadah dengan lewat harta, lewat pekerjaannya tadi itu, ada luang untuk ibadah tidak dijemput, berarti lebih mementingkan urusan dunia. Ketika dia tadi itu bisa berhenti sejenak untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis daripada pekerjaannya, tapi ditinggalkan majelisnya, ditinggalkan ibadah dan istiqamahnya, berarti udah terkuasai daripada dunia. Hal yang demikian ini yang tidak benar. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih mementingkan urusan kehidupan duniawi, sedangkan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Karena itu silahkan bekerja, tapi tetap jadikan pekerjaan tadi itu untuk menjaga iman dan keyakinan kamu, sehingga kamu tidak menoleh hartanya orang, tidak menunggu bantuan orang. Silahkan kamu tadi itu berurusan dengan perdagangan, tapi jujur, jangan sampai merugikan yang lainnya, apalagi kejam kepada yang lainnya. Silahkan kamu mengambil keuntungan, tapi dasari itu adalah rahmat kepada yang lainnya, untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Bukan yang penting saya untung walaupun yang lain rugi. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang kalau jual mudah, entengan, gampangan. Maksudnya untung dikit udah dikasih. Wa idza ishtara, demikian juga kalau membeli. Bukan tahu keuntungan orang dipepet sampai nggak dapat untung sama sekali si penjual, kalau perlu merugi. Kenapa? Karena ada orang tuanya yang lagi sakit parah, perlu obat. Karena udah terbelit utang. Padahal kalaupun dia membeli dengan harga yang sewajarnya, itu dia sudah untung, tapi dipepet-pepet. Wasamhan idza syara.
wa samhan idza qtada. Semoga Allah orang yang kalau nagih utang tidak kejem, tidak sampai membuat orang semakin gelisah. Man nafasa kurbatan an akhihi nafasallahu an kurabihi yaumal qiyamah. Siapa orang yang bisa membuat enteng lega orang yang sumpek di dunia, maka akan kesumpekannya di akhirat dilegahkan oleh Allah, dibereskan oleh Allah. Wasamhan idza qada. Kalau punya utang sama orang, dia punya duit, dia bayar cepatnya. Kalau perlu belum waktunya, ia lunasi. Entengan dari itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bulat. Mau jual bulat, mau beli bulat, mau utang bulat, mau nagih utangnya bulat, kemudian bayarnya bulat. Ini orang ruwet terus ini. Silahkan berjual beli, tetapi niatkan berjual belian tadi itu untuk kekuatan iman dan untuk menambahkan manfaat pada diri kamu yang nantinya membuat kamu bahagia ada di akhirat Allah. Wallahu a'lam. Al-'abdu saqimu min al-khataya wa qad aqbaltu altamisu